Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar di pelajaran pekerjaan dasar otomotif atau disingkat dengan PDO. Pembelajaran kali ini, pengenalan peralatan kerja bangku, di mana kerja bangku itu adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai peserta didik dalam bidang otomotif. Kerja bangku merupakan pembuatan benda kerja dengan peralatan tangan dan dilakukan di atas bangku kerja. Tujuan pelaksanaan kerja bangku adalah untuk melatih menggunakan alat kerja yang baik dan benar, serta menghasilkan benda kerja yang memiliki standar tertentu. Pekerjaan bangku diantaranya 1. Proses pemotongan, yaitu proses penggergajian dengan menggunakan gergaji. Yang kedua, proses meratakan permukaan atau membuat chamfer dengan pengikiran, yaitu alatnya dengan kikir. Yang ketiga, proses pelubangan. Proses pelubangan yaitu dengan menggunakan bor atau disebut juga dengan pengeboran. Yang keempat, proses pembuatan ulir atau pengetapan dan penyenaian. Yang kelima, penandaan dengan penitik dan penggores, yaitu untuk menggambar atau menandai benda kerja. Yang keenam, yaitu pengukuran. Pengukuran ini menggunakan satuan milimeter. Berdasarkan proses pembuatan benda kerja bangku dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu proses pembuatan dengan mengurangi volume benda kerja dan proses pembuatan dengan cara tanpa mengurangi volume benda kerja. 1. Proses pembuatan dengan cara mengurangi benda kerja, yaitu untuk mendapatkan suatu bentuk yang diinginkan. Dilakukan penyayatan sehingga volume benda kerja berkurang. Penyayatan tersebut dilakukan dengan cara 1. Pemotongan dengan gergaji tangan. Yang kedua, pemotongan dengan kikir. Yang ketiga, penyayatan dengan tap tangan atau senai tangan. Yang keempat, penyayatan dengan pahat tangan. Yang kelima, penyayatan dengan skrap tangan. Yang kedua, proses pembuatan dengan cara tanpa mengurangi volume benda kerja. Untuk mendapatkan suatu bentuk yang diinginkan, dilakukan tanpa penyayatan, sehingga volume benda kerja tidak berkurang. Pembuatan benda kerja itu dilakukan dengan cara yang pertama pembengkokan, yang kedua distempel. Peralatan kerja bangku. Jenis pekerjaan bangku antara lain mengikir, menggergaji, mengebor, dan sebagainya. Jadi ada beberapa peralatan yang digunakan dalam melaksanakan kerja bangku. Di antaranya gergaji besi, penitik, penggores, siku-siku atau penggaris siku, ragum, mesin bor, senai, tap, handle senai, handle tap, sikat baja, pahat, kikir rata 2, kikir rata tunggal, kikir bulat, dan meja perata. Sebelum beranjak pada materi selanjutnya, silahkan ketik nama, kelas, alamat di kolom komentar ya. Peralatan kerja bangku yang pertama, gergaji. Gergaji merupakan peralatan yang digunakan untuk memotong benda kerja. Gergaji yang digunakan di bengkel otomotif adalah gergaji khusus untuk memotong plat atau baja. Gergaji ini terdiri dari rangka dan bilah. Bilah gergaji pada gagang dapat dilepas dan diganti apabila bilah telah rusak atau tumpul. Pemasangan bilah gergaji pada gagang gergaji dilakukan dengan memasang mata gigi lurus mengarah ke depan. Yang kedua, penitik. Penitik digunakan untuk memberi tanda berupa titik pada benda kerja, seperti tanda agar benda kerja tidak tertukar, tanda garis yang akan dikerjakan atau dipotong, dan pertemuan dua garis gambar atau tanda titik tengah saat akan melubangi benda kerja dengan mata bor. Cara memberi tanda pada benda kerja dengan penitik adalah
Penitik dipegang dengan tangan kiri, kemudian letakkan di tanda yang akan dibor, lalu si penitik itu dipukul dengan 1 kali pukulan yang ringan. Jika posisi titik sudah tepat, pukul penitik sekali lagi untuk memperjelas tanda tersebut. Sudut penitik biasanya ada 2, yaitu sudut 45 derajat dan 60 derajat. Yang ketiga adalah penggores. Penggores digunakan untuk memberikan tanda garis atau gambar pada benda kerja dengan pola tertentu. Misalnya saja memberi tanda untuk dilipat, dipotong, dilubangi, dan sebagainya. Ada 2 jenis penggores yang digunakan di bengkel, yaitu penggores perata dan jangka penggores. Penggores perata merupakan penggores yang digunakan untuk memberi tanda berupa garis lurus. Cara menggunakan penggores perata adalah dengan meletakkan penggores dan benda kerja pada meja perata. Setelah itu, penggores digeser dan digoreskan pada benda kerja, maka garis lurus akan terbentuk pada benda kerja. Sedangkan jangka penggores mempunyai fungsi yang sama dengan penggores biasa. Jangka penggores dapat digunakan untuk membuat 2 garis lurus yang sejajar. Yang keempat, siku-siku atau penggaris siku. Penggaris siku berfungsi untuk mengukur kerataan permukaan benda kerja yang dikikir, mengukur ketebalan benda kerja, mengetahui kesikuan antar bidang pada benda kerja, dan menggambar pola pada benda kerja. Cara mengetahui kerataan benda kerja dengan menggaris siku adalah dengan meletakkan penggaris siku di atas benda kerja yang akan diukur, kemudian diarahkan ke cahaya matahari. Apabila cahaya masih melewati celah-celah penggaris, maka bidang tersebut belum rata. Yang kelima adalah ragum. Pada saat meratakan permukaan benda kerja dengan menggunakan kikir, diperlukan alat yang berfungsi untuk memegang benda kerja, yaitu ragum. Ragum digunakan agar pekerjaan menjadi lebih mudah dan aman. Bagian permukaan ragum yang digunakan untuk menjepit benda kerja dapat diganti sesuai dengan ukuran dan jenis bahan pada benda kerja. Untuk benda kerja yang lunak, bagian permukaan ragum dilapisi dengan bahan yang lunak agar permukaan benda kerja tidak rusak. Yang keenam adalah mesin bor. Mesin bor adalah alat yang digunakan untuk mengebor atau membuat lubang pada benda kerja, seperti plat aluminium, besi, dan lain-lain. Untuk mengebor, biasanya digunakan alat bantu tangan untuk memberi tekanan bor. Pada saat mengebor, diwajibkan menggunakan kacamata pelindung. Yang ketujuh adalah senai. Senai merupakan alat yang digunakan untuk membuat ulir luar dengan menggunakan tangan. Pada senai terdapat pemutar yang berfungsi untuk memutar senai pada saat membuat ulir luar. Cara membuat ulir luar dengan senai antara lain, ukuran senai yang akan digunakan harus sesuai dengan diameter batang yang akan dibuat ulir. Ujung dari benda kerja harus dicemper untuk memudahkan memasukkan senai serta memudahkan untuk memperoleh kedudukan yang tegak lurus. Setelah itu, benda kerja dijepit pada ragum. Ujung benda kerja yang sudah dicemper dimasukkan ke dalam senai dengan kedudukan tegak lurus atau 90 derajat dengan benda kerja. Kemudian tangkai pemutar diputar dengan tekanan yang seimbang. Kedudukan benda kerja dan senai benar-benar tegak lurus. Senai diputar bolak-balik ke depan dan ke belakang agar tatalnya putus dan mudah keluar. Pada waktu mulai pemotongan, benda kerja dan senai diberi cairan pendingin, kecuali bahan benda kerja dari besi tuang. Yang kedelapan adalah tap. Tap merupakan suatu alat yang digunakan untuk membuat ulir dalam dengan tangan atau mesin. Tap berbentuk ulir luar yang digerinda dengan 3 atau lebih lekukan memanjang atau alur. Alur pada tap membentuk sisi-sisi pemotong sehingga dapat membentuk ulir dalam pada logam.
Tap dilengkapi dengan tangkai tap yang panjang lengan pemutarnya disesuaikan dengan diameter tap. Ketika akan membuat ulir dalam pada baja, maka baja tersebut harus dibor terlebih dahulu dengan diameter yang lebih kecil dari ulir yang akan dibuat. Untuk membuat ulir dalam dengan tap, maka tap dipasang pada pemegang atau tangkai tap. Kemudian dikencangkan dengan memutar tangkai yang juga berfungsi seperti ulir. Tap dan tangkai yang digunakan harus sesuai dengan ukurannya. Benda kerja yang telah dibor dijepit pada ragum, kemudian tap dimasukkan ke dalam lubang pada benda kerja. Kedudukan tap harus tegak lurus terhadap benda kerja. Tap diletakkan dengan cara diputar perlahan-lahan dengan tekanan yang seimbang. Apabila sudah terjadi pemakanan, tap tidak perlu ditekan lagi. Tap diputar kembali ke atas dengan tujuan agar totalnya putus, atau meringankan pemutaran tap dan menjaga ketahanan tap. Yang kesembilan adalah handle snay. Handle snay digunakan untuk menahan snay dengan kuat, dapat memberikan tekanan yang merata dan tuas tidak miring. Sepuluh, handle tap. Alat ini digunakan untuk menahan tap dengan kuat untuk memungkinkan mekanik memberikan tekanan yang kuat dan merata pada sistem tuas dan untuk memastikan bahwa sudut tap adalah 90 derajat dengan komponen tersebut atau dengan media. Yang ke-11, sikat kawat. Sikat kawat digunakan untuk membersihkan gram atau serbuk besi pada kikir dan benda kerja. Bahan dasar sikat kawat yaitu baja, kuningan, tembaga, dan lain-lain. Pembersihan gram pada kikir menggunakan sikat kawat yang dilakukan dengan menyikat gigi kikir searah dengan alurnya. Gerakan sikat kawat harus satu arah agar gram lebih mudah dibersihkan. Yang ke-12 adalah pahat. Pahat adalah perkakas yang berupa bilah besi yang sangat keras dan tajam pada ujungnya, yang berfungsi untuk memotong baut atau mur dan lempengan logam yang ringan. Alat ini bisa digunakan untuk berbagai macam pemakaian, di mana komponen yang dipasang terlalu kencang harus dilepaskan. Yang ke-13 adalah kikir. Salah satu pekerjaan yang sering dilakukan di bengkel kerja bangku adalah mengikir. Mengikir merupakan suatu pekerjaan dalam proses perataan permukaan benda kerja dengan menggunakan gigi-gigi kikir. Kikir terdiri dari bilah kikir dan gagang. Bilah kikir merupakan permukaan pada kikir yang berfungsi untuk mengikir benda kerja. Bilah kikir mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda, sesuai dengan bentuk dan benda kerja. Pada bilah kikir terdapat alur. Alur inilah yang berhubungan langsung mengikis permukaan benda kerja. Cara menggunakan kikir, yaitu kikir dipegang dengan menggunakan kedua tangan. Tangan kanan memegang gagang kikir, dan tangan kiri memegang ujung bilah kikir. Ibu jari tangan kanan terletak di atas gagang, sedangkan jari-jari yang lain berada di bawah gagang. Tangan kiri memegang ujung kikir dengan telapak tangan dan ibu jari rapat satu sama lain dan melipat ke bawah, tetapi tidak menggenggam ujung kikir. Selama mengikir, posisi tubuh berdiri di sisi sebelah kiri ragum. Kaki harus terbentang dengan menyesuaikan panjang kikir. Sudut antara poros ragum dan kaki mendekati 30 derajat untuk kaki kiri dan 75 derajat untuk kaki kanan. Posisi badan berdiri tegak dan perlahan condong maju selama gerak pemotongan. Kaki sebelah kanan tetap lurus, pandangan lurus selalu ditujukan pada benda kerja. Mengikir benda kerja
memanfaatkan tekanan tangan pada kikir. Untuk itu, tekanan tangan kanan dan tangan kiri pada saat mengikir harus diperhatikan. Pada saat akan melakukan pengikiran, tekanan pada tangan kiri lebih besar daripada tekanan tangan kanan. Saat kikir mencapai bagian tengah benda kerja, maka tekanan tangan kanan dan kiri harus seimbang. Tekanan yang tidak seimbang pada saat tangan kanan dan kiri dapat menyebabkan hasil pengikiran yang tidak rata. Setelah kikir sampai pada ujung benda, maka tekanan tangan kanan harus maksimal, sehingga diperoleh penyayatan yang stabil. Pada saat kikir ditarik ke belakang, maka kikir tidak diberi tekanan agar gigi kikir tidak cepat tumpul. Alur permukaan pada kikir ada dua, yaitu kikir rata tunggal dan kikir rata dua sisi. Kikir rata tunggal yaitu kikir yang beralur tunggal, digunakan untuk pengikiran logam lunak seperti aluminium, sedangkan kikir beralur dua sisi atau yang disebut dengan beralur silang paling sering digunakan karena proses perawatan benda kerja lebih cepat dibandingkan kikir alur tunggal. Selain kikir rata dua sisi dan kikir rata tunggal, satu lagi yaitu kikir bulat. Kikir bulat seringkali digunakan untuk memperbesar lubang-lubang yang telah dibor. Yang selanjutnya adalah meja perata. Meja perata berfungsi untuk menguji kerataan permukaan. Selain untuk menguji kerataan permukaan, dapat juga digunakan untuk meletakkan benda kerja serta alat-alat menggambar. Biasanya meja perata terbuat dari besi tuang, keramik, atau batu. Alat ini dipergunakan sebagai landasan untuk memukul atau meratakan benda kerja yang bengkok. Tapi harus diusahakan agar permukaan meja datar ini tidak rusak atau cacat, dan hasil lukisan atau pekerjaan yang dikerjakan tetap baik. Sekian materi pada kesempatan ini, materi akan dilanjut pada video-video selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lalu share sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.